Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Regita, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai teori pertukaran sosial. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu teori pertukaran sosial. Nah, teori pertukaran sosial adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Adapun objek-objek pertukaran itu bukanlah benda nyata, melainkan hal-hal yang tidak nyata. Ide pertukaran menyangkut perasaan sakit, beban hidup, harapan pencapaian sesuatu, atau pernyataan antar individu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita akan mengharap atau menginginkan kepedulian teman kepada kita. Dan ketika kita mempunyai teman yang peduli pada kita akan merasakan senang. Sebaliknya, orang lain juga akan memiliki keinginan dan perasaan yang sama ketika berada dalam relasi hubungan atau pertemanan. Nah, bagaimana pertemanan itu dapat bertahan? Nah, ini dapat dianalisis dengan teori pertukaran sosial. Nah, secara sederhana dalam hal pertemanan, orang pasti akan memberikan suatu perhatian kepada orang lain ketika orang tersebut diberikan perhatian juga. Inilah yang disebut dengan teori pertukaran sosial, atau bahasa sederhananya ialah cash and reward. Cash adalah suatu biaya atau ongkos dalam arti pengorbanan yang diberikan dalam sebuah relasi pertemanan yang dikeluarkan. Dan reward adalah sebuah penghargaan, hadiah, atau imbalan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Tetapi dalam sosiologi, cash itu tidak harus berbentuk uang ataupun materi. Bisa jadi kalau dijelaskan dalam sebuah relasi pertemanan, cash itu adalah seseorang ketika memberikan waktunya atau perhatiannya kepada orang lain, sehingga orang lain merasa diberikan reward ataupun hadiah. Berikutnya, prinsip-prinsip tatanan sosial menurut teori pertukaran. Prinsip teori pertukaran merupakan suatu deskripsi umum tentang unsur-unsur teori, yaitu satuan analisis. Satuan analisis merupakan sesuatu yang diamati dalam tatanan sosial. Contohnya pada saat pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk memakai masker dan menjaga jarak, tentunya merupakan suatu tatanan sosial atau perubahan sosial yang baru yang akan dianalisis apakah tatanan tersebut memberikan dampak positif sehingga bukan hanya menjaga satu orang saja dari paparan COVID, tetapi akan menjaga seluruh warganya sehingga masyarakat memberikan respon tersebut terhadap kebijakan pemerintah. Nah, yang kedua yaitu motif pertukaran. Motif dalam teori pertukaran mengasumsikan bahwa setiap orang mempunyai keinginan sendiri. Contohnya seperti dalam media sosial, karena adanya motif keinginan tahuan yang tinggi pada suatu postingan, kita akan mengomentari postingan tersebut dan tentunya kita berharap mendapatkan tanggapan dari komentar yang kita berikan. Nah, yang ketiga adalah faedah dan keuntungan. Biaya yang dikeluarkan seseorang akan memperoleh suatu hadiah atau reward terkadang tidak memperhitungkan biaya yang ia keluarkan. Karena itu, suatu cost tidak dapat didefinisikan atau diartikan sebagai upaya yang diperlukan guna memperoleh suatu kepuasan. Nah, kepuasan atau reward yang diperoleh seseorang itu dapat dinilai sebagai keuntungan. Contoh sederhananya dalam lingkungan sosial, kita akan memberikan bantuan kepada seseorang, bagaimanapun cara kita membantunya. Nah, dari hal itu kita akan mendapatkan imbalan dari orang yang kita tolong. Tentunya kita juga akan mendapatkan reward berupa pahala. Inilah disebut dengan faedah atau keuntungan dari prinsip teori pertukaran. Adapun proposisi pertukaran menurut Homans yaitu proposisi sukses. Jika semakin sering tindakan apapun yang dilakukan orang memperoleh imbalan, maka besar pula kecenderungan orang itu mengulangi tindakan tersebut. Sederhananya, seorang anak yang melakukan perbuatan baik mendapatkan hadiah atau reward dari orang tuanya, anak tersebut akan mengulangi tindakan yang sama yang ia lakukan. Proposisi stimulus. Jika di masa lalu terjadinya stimulus tertentu atau serangkaian stimulus adalah situasi di mana tindakan seseorang diberikan imbalan, maka semakin mirip stimulus saat ini dengan stimulus masa lalu, semakin besar kecenderungan orang tersebut mengulangi tindakan yang sama atau serupa. Contohnya, ada
Ada seseorang yang membuka usaha di lingkungan tempat tinggalnya karena ia mendapatkan imbalan atau reward yang lebih banyak. Ia pun memberanikan diri membuka usaha yang sama di luar kota agar membawa dia kepada keberhasilan. Proposisi selanjutnya yaitu proposisi nilai. Semakin tinggi nilai tindakan bagi seseorang, semakin cenderung ia melakukan tindakan serupa. Contohnya yaitu seorang anak yang menurutnya mencium tangan kedua orang tuanya saat meninggalkan rumah merupakan perilaku yang mempunyai nilai sangat tinggi, sehingga anak cenderung akan melakukan hal serupa dimanapun ia berada, baik di sekolah ataupun di rumah. Yang berikutnya yaitu proposisi kelebihan dan kekurangan. Jika menjelang saat tertentu orang makin sering menerima imbalan tertentu, maka semakin kurang bernilai imbalan yang selanjutnya diberikan kepadanya. Contohnya, pada saat seseorang diberikan hadiah, ia akan mengucapkan terima kasih. Tetapi apabila selang 2 menit, ia menyampaikan ucapan terima kasih dan mengulanginya lagi ucapan pada menit-menit berikutnya, maka ucapan itu menjadi tidak bernilai lagi. Berikutnya yaitu proposisi agresi dan pujian. Dalam bagian ini ada 2 proposisi yang berbeda, yaitu proposisi pertama, ketika tindakan seseorang tidak mendapatkan imbalan yang diharapkan atau menerima hukuman yang ia tidak harapkan, ia akan marah, ia menjadi cenderung berperilaku agresif dan akibat perilaku tersebut menjadi lebih tidak bernilai baginya. Nah, contoh sederhananya yaitu ketika seorang siswa menghabiskan waktunya untuk belajar dan pada saat ujian dia mendapatkan nilai yang tidak ia harapkan, maka ia akan merasakan kegagalan dan merasa frustasi. Sedangkan proposisi B, ketika tindakan seseorang menerima imbalan yang ia harapkan, khususnya imbalan yang lebih besar dari yang dia harapkannya, atau tidak mendapatkan hukuman yang dia harapkan, ia akan senang. Adapun contohnya yaitu seseorang terlambat memasuki ruangan kelas dan seharusnya ia mendapatkan teguran dari gurunya, tetapi ternyata ia tidak mendapatkan teguran atau hukuman, maka ia akan merasakan senang. Nah, proposisi berikutnya yaitu rasionalitas. Ketika memilih tindakan alternatif, seseorang akan memilih tindakan sebagaimana persepsinya kala itu. Contohnya ketika seseorang dihadapkan pada pilihan jurusan pada suatu universitas, ia akan memilih jurusan yang benar-benar menurutnya itu cocok kepada kemampuan dan skillnya. Teori berikut yaitu pertukaran dan psikologi kelompok menurut Thibaut dan Kelley. John Walter Thibaut merupakan seorang sosiopsikologis berkebangsaan Amerika yang juga seorang mahasiswa pasca sarjana terakhir dari Kurt Lewin. Sedangkan Harold Kelley ia lahir pada tanggal 16 Februari 1921. Ia merupakan seorang sosiopsikologis berkebangsaan Amerika yang juga merupakan profesor psikologi di University of California yang berada di Los Angeles. Teori pertukaran sosial yang dikembangkan oleh Thibaut dan Kelley itu merupakan teori yang mempresentasikan bagaimana manusia itu menilai suatu hubungan dengan manusia lainnya, di mana dalam sebuah hubungan sosial yang dimiliki manusia itu terdapat unsur ganjaran, keuntungan, dan pengorbanan yang saling mempengaruhi suatu hubungan sosial. Materi berikutnya yaitu kekuasaan dan pertukaran menurut Peter Michael Blau. Blau mengembangkan sebuah teori pertukaran yang menggabungkan tingkah laku sosial dasar manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, atau yakni antar kelompok, organisasi, atau negara. Ia ingin memusatkan perhatiannya kepada pemahaman struktur sosial yang lebih luas berdasarkan analisa proses-proses sosial yang terjadi pada relasi di antara individu dan kelompok. Dalam pertukaran sosial, kekuasaan lahir dari situasi ketika individu tergantung pada sesuatu yang diberikan oleh individu lain, dan nilai sesuatu itu menjadi nilai yang lebih tinggi dari nilai pertukaran yang ia tawarkan. Sederhananya, hubungan pertukaran adalah dasar lahirnya ketidaksetaraan kemampuan sehingga melahirkan kekuasaan bagi yang memilikinya. Kekuasaan semakin besar ketika individu atau kelompok berhasil memonopolinya sehingga nilai sesuatu itu menjadi lebih sangat tinggi bagi individu ataupun kelompok lain.